Ya, halo, ketemu lagi di Skylight Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunboxing dan mereview IEM dari Knowledge Zenith, yaitu KZ IDX Pro. Apa sih persamaan dan perbedaan IDX Pro sama IDX yang sebelumnya? Yuk kita bahas. Untuk packaging, sama seperti seri KZ yang lainnya, boxnya putih seperti biasa. Yang saya beli ini kabelnya ada mic-nya. Warnanya crystal clear. Yang pertama, earpiece-nya dapat 3 pasang berukuran SML dan kertas petunjuk penggunaan. Yang ketiga, kabelnya ini jenis baru. Dan yang terakhir, unit IEM-nya sendiri. IDX Pro ini saya beli dengan harga 130 ribuan. Kita bahas kabelnya dulu. Kabelnya plug L plastik 3,5 mm. Kabelnya kabel flat transparan 2 bagian. Splitternya berbahan plastik transparan. Mic-nya 1 tombol berwarna putih. Nanti akan saya tes untuk hasil recordingnya. Untuk kabelnya ini berjenis over ear, jadi ada ear hook-nya. Konektornya ini bertipe C, berbeda dari seri IDX yang sebelumnya yang bertipe B. Ear hook-nya ini plastik transparan dan lentur. Untuk dimensi bodi IDX Pro ini identikal dengan seri IDX yang sebelumnya, agak tebal, dan cover faceplate-nya yang bulat ini berbahan aluminium, terdapat 6 lubang ventilasi yang kecil. Konektornya ini tipe C, pin kabelnya lebih aman karena masuk ke dalam kabel, jadi tidak mudah rusak. Nozzle-nya berbahan plastik dan terdapat cekungan untuk menahan earpiece-nya agar tidak mudah lepas. Dan pada bagian rongga nozzle-nya terdapat grill untuk menahan kotoran agar tidak mudah masuk. Sama seperti seri IDX yang sebelumnya, IDX Pro ini menggunakan single dynamic driver. Untuk pemasangan kabel, yang ada mic-nya itu di sebelah kanan. Beratnya dengan kabel dan earpiece terpasang sekitar 25 gram. 3 gram lebih berat dari seri IDX yang sebelumnya. Untuk fitting, ini identikal sama seri yang IDX yang sebelumnya. Cukup baik. Tidak mudah lepas juga. Penambahan untuk fitting, di telinga saya cukup baik, cuma bodinya agak menonjol keluar karena tebal. Dan untuk kekedapan suara dari luar, biasa saja. Tidak terlalu kedap, suara dari luar dengan volume standar masih terdengar. Untuk pengetesan recording suara, saya menggunakan Redmi Note 8 Pro dengan kabel bawaannya, dengan mic menggantung seperti biasa. Gimana untuk pengetesan suaranya? Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Untuk frekuensi respons, ini hampir identikal dengan seri IDX yang sebelumnya. Saya rasa seri IDX Pro ini drivernya sama dengan seri IDX yang sebelumnya. Untuk frekuensi sub dan low bass-nya cukup tebal, tapi terasa sedikit agak boomy. Untuk frekuensi low mid-nya biasa saja, terasa sedikit agak mundur. Dan untuk high mid-nya, ciri khas tuning KZ di sekitar 2500 Hz ini di boost. Buat saya di frekuensi 2500 Hz ini terdengar agak mengganggu atau sedikit kasar. Dan untuk high-nya di frekuensi 5000 Hz sampai sekitar 12000 Hz itu roll off. Jadi untuk sound hi-hat, crash, atau gitar akustik terdengar kurang cering buat saya. Nah, sekarang kita bahas perbedaan IDX Pro dengan seri IDX yang sebelumnya. Karena saya punya frekuensi respons untuk seri IDX yang sebelumnya, bisa kita lihat
Dari frekuensi low sampai high di 5000 Hz itu identikal. Perbedaannya ada di frekuensi 5000 Hz ke atas. Untuk IDX Pro, roll off di 5000 sampai 12000 kHz. Walaupun IDX seri biasa juga roll off di frekuensi itu, tapi tidak terjun bebas seperti seri IDX Pro. Jadi kesimpulannya, seri IDX yang biasa detailnya lebih baik kalau dibandingkan dengan seri yang Pro. Oke, kita bahas kenapa seri IDX ini harus disebut Pro. Jadi perbedaannya dengan seri IDX yang biasa itu cuma konektor kabelnya yang diganti ke tipe C dari tipe B, dan tutup faceplate-nya yang berbahan aluminium. Perubahan yang sangat minor kalau menurut saya. Dengan perbedaan harga sekitar 40.000 di marketplace, menurut saya seri IDX Pro ini agak kurang recommended. Harusnya IDX ini nggak usah pakai Pro ya. Mark II atau IDX 2 atau IDX apalah gitu. Pro-nya ini cuma marketing doang. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sorry saya sedikit ngerant di video ini. Dan terima kasih juga like, comment, subscribe-nya. Thank you.